Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 61. Mengapa kamu kembali, Hotel Oster? Xie Jing sedang menyerahkan pekerjaan kepada beberapa eksekutif Xie, dengan sedikit kelelahan di wajahnya yang lembut. Kerjasama dengan Ambro Group sudah memasuki tahap akhir dalam 2 hari terakhir, dan masih banyak hal yang berjalan. Mengapa jalur produksi sangat lambat? Bukankah sudah kubilang kita harus membuat rencana hari ini? Xie Jing memegang dokumen dan berbicara dengan nada tegas. Eksekutif yang ditanya memiliki ekspresi malu di wajahnya. Ini, Presiden, ini semua ditangani oleh Tuan Xie. Tuan Xie. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan posisi penanggung jawab, Tuan Muda telah sepenuhnya meninggalkan karirnya dan berhenti melakukan apapun. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya juga terhenti. Wajah cantik Xie Jing dipenuhi rasa dingin, dan mata indahnya menatap ke arah Xie Kaidong yang berdiri di samping seperti kilat. Xie Kaidong sedang duduk di sofa di dekatnya, dengan kaki bersilang, terlihat santai. Lihat apa yang saya lakukan. Saya tidak punya posisi saat ini, dan urusan perusahaan tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kamu tidak ingin bekerja, keluarlah dan jangan merusak pemandangan di sini, kata Xie Jing dingin. Xie Kaidong mencibir, aku merusak pemandangan, tapi aku lebih baik daripada suamimu yang tidak berguna dan tidak tahu harus jalan-jalan kemana. Xie Jing sedikit mengernyit, dulu, saat ini Ye Yan akan menunggunya makan malam bersamanya, tapi entah kenapa hari ini dia belum juga terlihat. Dia tanpa sadar melirik ponselnya, dan bahkan tidak mengirim pesan. Jaga dirimu baik-baik. Xie Jing menjatuhkan satu kalimat, sedikit kesal dan tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Tapi Xie Kaidong sepertinya tertarik. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus memberitahu pecundang itu untuk berhenti berlari ketika tidak terjadi apa-apa. Orang ini tidak mengenal tempat itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bukankah begitu? Kalimat terakhirnya adalah bertanya kepada seorang eksekutif Xie di sebelahnya. Pria itu menatapnya dan kemudian ke Xie Jing, dan tidak mengatakan apapun karena malu. Dan coba kulihat, orang itu belum kembali. Mungkin sesuatu telah terjadi. Nada bicara Xie Kaidong sangat berarti. Xie Jing meletakkan dokumen di tangannya dengan berat di atas meja. Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya akan meminta grup Ambro untuk maju dan mengirim Anda kembali ke negara. Sederhana saja, selama dia mengatakan Xie Kaidong menghancurkan kerjasama, grup Ambro dengan sendirinya akan menyelesaikannya. Xie Kaidong tidak gugup sama sekali, dan bahkan memasang ekspresi sarkastik di wajahnya. Ia merasa telah memeluk pangkuan putra anggota kongres tersebut dan sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. Bitch, aku sangat ingin bertemu denganmu lebih awal ketika kamu melihat tubuh Ye Yan yang tidak berguna itu. Xie Kaidong berpikir dengan bangga. Dia pikir semuanya sudah terkendali dan hanya menunggu pertunjukan yang bagus, jadi dia tidak mencari masalah lagi. Dan Xie Jing, melihat dia menjadi lebih jujur, juga terlalu malas untuk memperhatikannya. Saat istirahat, Xie Kaidong berdiri dengan malas dan berjalan keluar. Begitu dia sampai di lobi hotel, dia bertemu langsung dengan seseorang. Kau berjalan sangat jauh, Ye Yan, kenapa kau kembali? Xie Kaidong awalnya ingin mengutuk, tapi kemudian ada keterkejutan dalam suaranya. Orang di depannya adalah Ye Yan, yang seharusnya sudah mati. Mengejutkan bukan? Ye Yan berkata dengan nada mengejek. Xie Kaidong terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia ingat untuk berbicara, dan matanya dipenuhi dengan kekosongan. Itu tidak bisa dijelaskan. Ini tidak terduga. Aku tidak mengerti maksudmu. Ye Yan menatap matanya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Hanya kamu yang tahu. Kamu,
Ekspresi Xie Kaidong berubah, dan butuh lebih dari 10 detik untuk menenangkan diri, menunjukkan ekspresi marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Aku punya sesuatu lakukan hari ini, jadi mohon maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi seolah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ye Yan menatap punggungnya dengan mata yang agak dingin. Dengan karakter Xie Kaidong, dia justru kabur setelah mengucapkan beberapa patah kata yang jelas menjadi masalah. Saat dia memikirkannya, dia melihat Xie Jing masuk dari sudut matanya. Ye Yan tidak ingin dia mengetahui hal-hal ini, jadi dia menyembunyikan kecurigaannya di dalam hatinya dan menghadapinya. "Apa yang kamu lakukan?" Xie Jing meliriknya dan bertanya. Saat ini, dia tidak ingin Ye Yan berlarian dan menimbulkan masalah baginya. "Aku pergi ke rumah Wen dan Xiao Han memintaku membantu kakeknya memeriksa jenazahnya." Ketika Xie Jing mendengar ini, dia mengerutkan kening dan nada suaranya menjadi tegas. "Kenapa kamu ikut campur dalam urusan keluarga Wen lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi di masa depan?" "Aku hanya..." Ye Yan ingin menjelaskan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu masih membantu Tuan Wen memeriksa tubuhnya. Kamu satu-satunya yang telah mempelajari beberapa keterampilan medis. Bisakah kamu berhenti menggunakannya?" Xie Jing menjadi semakin marah ketika dia memotongnya. "Aku terukur," Ye Yan berkata sambil tersenyum masam. "Jika Anda benar-benar bijaksana, Anda tidak boleh pergi ke keluarga Wen untuk merawat Tuan Wen lagi. Anda telah memenangkan hati keluarga Wen. Tidak bisakah Anda menerimanya begitu saja ketika Anda baik-baik saja, yang teratas dalam satu langkah?" Xie Jing berkata dengan sedikit kebencian. Dia tidak mengerti mengapa pria sebesar itu bersikeras mempertahankan keterampilan medis padahal dia tidak bisa melakukan hal buruk. "Mengapa Anda tidak mengambil pekerjaan sebagai satpam di perusahaan?" Dia semakin merasa bahwa Ye Yan mungkin telah tertekan terlalu lama sebelumnya. Jadi dia sangat menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan sekarang. "Ye Yan, aku tidak ingin bicara omong kosong lagi padamu. Sebelumnya kamu berjanji padaku untuk tidak menggunakan keterampilan medis secara sembarangan. Apakah kamu masih ingat?" Ye Yan memandangnya dan menghela napas dalam hati. "Aku ingat. Aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah sembarangan menggunakan ilmu kedokteran." Ye Yan memandangnya dan berkata, "Tetapi setiap kali aku mengobati seseorang, aku selalu mengobatinya berdasarkan gejalanya. Aku tidak pernah mengambil kesimpulan asal-asalan." Xie Jing mencibir. "Apakah menarik bagimu memainkan permainan kata seperti ini denganku? Berapa banyak dokter yang membunuh orang yang melakukannya dengan sengaja?" Ye Yan hanya bisa menghela nafas. Begitu stereotip seseorang sudah terbentuk, maka akan terlalu sulit untuk diubah. "Percayalah padaku, aku benar-benar tahu cara menyembuhkan." "Ye Yan, bukankah menurutmu perkataanmu itu konyol?" Senyum di wajah Xie Jing menjadi semakin dingin. "Kamu bisa mempelajari sendiri sistem pengobatan Tiongkok yang begitu rumit di kamarmu. Bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu?" Ye Yan tahu bahwa akan sulit untuk mengubah pikiran Xie Jing untuk sementara waktu, jadi dia mengangguk. "Saya tetap mengatakan apa yang saya katakan. Saya tidak akan memperlakukan orang secara sembarangan. Tetapi jika saya bertemu pasien, saya tidak akan mengabaikannya." Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin berdebat dengan Xie Jing lagi, jadi dia berbalik dan berjalan ke tempat istirahat di lobi hotel. Xie Jing tertegun, ini adalah pertama kalinya Ye Yan pergi ketika dia sedang marah. Dulu, dia selalu berdiri di samping tanpa berani bergerak atau berbicara. Kemudian dia menjadi semakin marah. "Jangan harap aku membantumu jika terjadi sesuatu di masa depan." Xie Jing berkata dengan marah, berbalik dan berjalan kembali ke ruang konferensi. Adegan ini menarik perhatian orang lain,
Lu Minghao menekan kegembiraan di hatinya. Xie Jing akhirnya tidak bisa menahan rasa jijiknya terhadap Ye Yan. Kesempatannya telah tiba. Bab 62 bertemu dengan Zhang Chuxue. Keesokan harinya, Ye Yan biasa datang ke lobi hotel saat Xie Jing sedang pulang kerja. Tapi kemudian, dia berhenti. Xie masuk ke pintu, dan Lu Minghao mengikutinya. Orang ini mengatakan sesuatu dengan lembut, sementara Xie Jing tampak tenang dan sedikit mengangguk. Dilihat dari arah berjalannya kedua orang itu, terlihat jelas bahwa mereka sedang menuju ke restoran. Saat ini, karena sudut pandangnya, Lu Minghao sudah melihat Ye Yan, tetapi Xie Jing tidak. Lu Minghao sedikit terkejut pada awalnya, tatapan dingin muncul di matanya. Dan kemudian dia dengan sengaja menunjukkan senyuman ambigu di wajahnya. Xie Jing sedang memikirkan pekerjaan dan tidak memperhatikan trik kecil yang dia buat. Tapi Ye Yan melihatnya dengan jelas. Saat ini, Xie Jing kembali sadar. Dia melihat Ye Yan masih menunggunya seperti sebelumnya, dan matanya melembut. Namun, sebelum Xie Jing dapat berbicara, Lu Minghao berbicara terlebih dahulu. Tuan Xie, saya sudah memesan tempat untuk makan malam, kita harus segera pergi ke sana. Xie Jing tercengang. Lu Minghao baru saja datang menemuinya. Dia perlu mendiskusikan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Kebetulan saat itu waktu makan malam, jadi dia mengundangnya untuk berbicara sambil makan. Ia sengaja menemukan hal yang lebih penting dan memperhitungkan bahwa dengan karakter Xie Jing, selama berhubungan dengan pekerjaan, tidak akan pernah ditunda hingga keesokan harinya. Seperti yang diharapkan, bagi Xie Jing, pekerjaan adalah hal yang paling penting, jadi dia langsung setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Xie Jing mengangguk dengan tenang, saya mengerti. Lu Minghao memasang senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menemukan Ye Yan. Mengapa kamu ada di sini? Oh, kamu sedang menunggu Tuan Xie mengajakmu makan malam, kan? Dia berhenti, dengan sengaja memunggungi Xie Jing, merendahkan suaranya, dan menunjukkan senyuman yang mencemooh dan mengejek. Maaf, Tuan Xie telah membuat janji dengan saya hari ini, dan kami, ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Berbicara tentang... Nada suara Lu Minghao ambigu, seolah Xie Jing sedang mendiskusikan sesuatu yang pribadi dengannya. Ye Yan menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia telah membunuh orang dan melihat darah, dan aura jahat di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Lu Minghao merasakan dinginnya tubuhnya, dan rasa takut yang tidak kunjung datang muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah orang di depannya akan mematahkan lehernya di detik berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia terkejut dan secara naluriah mundur 2 langkah. Kemudian, dia kembali sadar dan menemukan bahwa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya tanpa alasan. Manajer Lu, jika kamu terlalu lelah, maka... Xie Jing mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Lu Minghao tiba-tiba berteriak. Saat ini, Ye Yan sudah menyingkirkan niat membunuhnya. Lu Minghao sedikit terkejut, perasaan mendekati kematian tadi terlalu nyata. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Mungkinkah dia ditakuti oleh pecundang? Itu tidak cukup memalukan. Ahem, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Selain itu, aku tidak bisa menolak kesempatan untuk makan malam bersamamu. Lu Minghao dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata sambil tersenyum. Xie Jing tidak terlalu menyukai retorikanya, tetapi sulit untuk memarahinya karena hal ini. Karena itu, dia hanya mengangguk dingin dan berkata pada Ye Yan, masih ada yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, Xie Jing berkata kepada Lu Minghao, ayo pergi. Dia terbiasa memberi perintah langsung kepada Ye Yan daripada meminta pendapatnya, jadi menurutnya tidak ada yang salah.
Senyum kemenangan muncul di wajah Lu Minghao, dan ketika Xie Jing tidak memperhatikan, dia melemparkan pandangan mengejek dan bangga pada Ye Yan. Ye Yan menatap punggung Xie Jing tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat tertekan. Saya tidak punya nafsu makan lagi, jadi saya keluar jalan-jalan saja. Adapun Xie Jing, dari semua informasi yang dia pelajari, dia tahu bahwa dia telah menderita banyak keluhan dan kesulitan karena pernikahan ini. Jika itu dia pasti sudah lama bercerai, tapi dia bersikeras untuk mematuhi perjanjian dengan Tuan Xie. Sebagai seorang yatim piatu, hati Ye Yan jauh lebih dingin dibandingkan dengan orang biasa. Hari ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan dia tidak ragu sama sekali, juga tidak merasa tidak nyaman setelahnya. Tapi dia juga menarik kesimpulan untuk dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melintasi batas negara. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa lapar, miskin, atau sulitnya dia tidak pernah melakukan pencurian kecil-kecilan, atau bahkan menerima amal dari orang lain. Bahkan jika Anda memberinya sepotong roti, dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya makanan sebagai balasannya. Oleh karena itu, dia masih mengagumi Xie Jing. Namun, sikap Xie Jing terhadapnya sangat sulit untuk dijelaskan. Saat Ye Yan sedang berpikir liar, sebuah sedan Mercedes-Benz edisi terbatas tiba-tiba berhenti di sampingnya. Dia tercengang, mungkinkah ini orang lain yang datang untuk menculiknya? Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah cantik dan menawan. "Saudaraku, kenapa kamu ada di sini?" Zhang Chuxue berkata dengan nada terkejut. Wajah gadis itu masih sedikit pucat, tapi jauh lebih baik dibandingkan saat kami pertama kali bertemu. "Aku sedang keluar jalan-jalan," Ye Yan hanya berkata tanpa banyak penjelasan. "Kenapa kamu kehabisan? Apakah kamu tidak perlu istirahat lagi?" Mungkin ini ada hubungannya dengan dia yang selalu terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Kemampuan observasi Zhang Chuxue sangat bagus, dan dia bisa melihat ketidakberdayaan di wajah Ye Yan yang tidak bisa dia sembunyikan pada waktunya. Tapi kalau Ye Yan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya lagi. "Setelah Anda merawat saya terakhir kali, kesehatan saya meningkat pesat. Dokter mengatakan saya bisa bergerak lebih lama setiap hari, jadi saya hanya ingin keluar dan melihat-lihat." Setelah mengatakan itu, dia menepuk kursi. "Apakah kita akan pergi bersama?" Ye Yan berpikir sejenak, dia tidak ingin kembali ke hotel sekarang, dan mengangguk. "Tutup jendela dan nyalakan kembali Mercedes-Benz." Ye Yan menatap wajah gadis di sebelahnya dan memeriksa denyut nadinya lagi. "Ingat, jangan pernah berhenti minum obat, dan jangan memaksakan diri. Tubuhmu menjaga keseimbangan yang rapuh, dan akan rusak jika tidak hati-hati." Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa melakukan ini. "Saya tidak tahu apakah ki batin saya benar-benar dapat tumbuh dengan menelan racun. Tingkat pertumbuhan hanya dengan mengatur nafas setiap hari terlalu lambat." Zhang Chuxue sama sekali tidak cemas. "Sudah cukup, saya tidak bisa meninggalkan istana selama beberapa tahun. Senang rasanya bisa keluar dan berjalan-jalan seperti ini." Ye Yan tidak bisa menahan senyumnya. Kakaknya terlahir dengan temperamen positif, yang membuat orang merasa ceria. "Ngomong-ngomong, saudaraku, ku dengar Ahfu berkata bahwa kamu datang ke Inggris kali ini karena alasan lain." Zhang Chuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yan mengangguk dan menjelaskan secara singkat kerjasama antara keluarga Xie dan grup Ambro. "Itu saja. Itu berarti kamu membantu adik iparku tanpa mengungkapkan identitasmu." Zhang Chuxue dengan mudah memahami pikirannya. Gadis itu menganggukkan pipinya dan berpikir sejenak. "Dalam hal ini, saya akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Ambro selama periode ini." Dengan begitu,
Jika ada sesuatu yang muncul, akan lebih fleksibel. Ye Yan tertegun sejenak. Kamu, bab 63 memutar. Ya, Zhang Chuxue mengangguk secara alami. Aku dulu membantu kakek mengurus dokumen, Lo. Saudaraku, jika kamu butuh sesuatu mulai sekarang, datang saja padaku. Akhirnya gadis itu berkata dengan santai. Ye Yan dengan tegas menolak. Tidak, saya ingin menyelidiki penyebab kematian kakek kedua. Saya belum tahu apa yang akan saya temui. Akan berbahaya jika Anda terlalu sering berhubungan dengan saya. Alfred dan Ye Yan tidak menyembunyikan penyebab kematian Zhang Chang'an dari Zhang Chuxue. Meskipun dia adalah anak angkat dari lelaki tua itu, namun hubungannya seperti anggota keluarga, jadi dia berhak mengetahuinya. Zhang Chuxue tidak marah karena penolakan Ye Yan. Dia hanya berkata dengan lembut. Saudaraku, meskipun aku tidak melakukan kontak denganmu, apakah aku aman? Ye Yan mengerutkan keningnya dan tidak menjawab. Sejak zaman kuno, mereka yang menjadikan hal-hal jahat sebagai kejahatan tidak pernah memiliki hal yang baik. Zhang Chuxue dilahirkan dengan pembuluh darah Yin. Daging dan darahnya adalah bahan yang sangat baik bagi mereka yang memurnikan racun. Dengar, kamu tidak tahu, kan? Zhang Chuxue tersenyum. Jadi, sebaiknya aku melakukan sesuatu dan mungkin mengambil inisiatif. Lagi pula, tidak ada yang akan berpikir bahwa gadis yang sakit parah sepertiku adalah sebuah ancaman. Biarkan aku dan Alfred mendiskusikannya. Ye Yan terdiam beberapa saat lalu berkata. Dia tahu betul bahwa Zhang Chuxue benar. Terlebih lagi, hubungannya dengan konsorsium Zhang selalu adalah Alfred. Tetapi tujuan Alfred terlalu besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengawasi setiap gerakannya. Pengurus rumah tangga tua yang pergi ke China sebelumnya juga melakukannya dengan hati-hati. Gadis itu memang perantara yang paling cocok bagi Ye Yan untuk mengendalikan konsorsium Zhang. Zhang Chuxue mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa yang baru saja dia katakan hanya menunjukkan sikapnya. Lakukan saja sisanya. Mengapa Anda harus menunjukkan betapa hebatnya Anda? Keduanya bertemu secara kebetulan, dan Ye Yan tidak berniat kembali ke kediaman Zhang. Jadi setelah mengobrol sebentar dan melihat Zhang Chuxue menunjukkan sedikit kelelahan, dia berinisiatif meminta sopir untuk mengantarnya ke hotel dan turun dari mobil. Zhang Chuxue diam-diam menekan jendela mobil dan melihat punggung Ye Yan yang mundur. Tanpa diduga, dia bertemu kakaknya ketika dia keluar dan menemukan cara untuk membantunya. Kembali, dia berkata dengan nada cepat, kembali ke hotel. Ye Yan ingin langsung kembali ke kamar. Begitu dia memasuki aula, dia dihentikan. Dari mana saja kamu? Kata Xie Jing dingin dengan wajah datar. Ayo jalan-jalan, Ye Yan berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit aneh. Dia belum lama keluar, tapi dia sudah selesai makan. Bukankah kamu pergi makan malam dengan seseorang? Ye Yan mau tidak mau menekankan kata makan malam bersama. Bagaimana mungkin Xie Jing tidak mendengarnya? Wajah cantiknya merosot. Ini tentang pekerjaan. Apa yang kamu pikirkan? Ye Yan menggerakkan sudut dahi dan mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Xie Jing pun tiba di restoran dan akhirnya menyadari bahwa penampilan Lu Minghao barusan mungkin disalahpahami. Jadi, setelah dia selesai membicarakan bisnis, dia pergi tanpa makan sedikit pun, dan kebetulan bertemu dengan Ye Yan yang baru saja tiba. Keduanya terdiam beberapa saat. Aku belum makan, kalau tidak, kata Ye Yan ragu-ragu. Xie Jing meliriknya, ayo pergi. Ye Yan tersenyum santai dan mengikutinya. Namun, sosok dua orang yang berjalan ke restoran berdampingan menarik perhatian orang lain. Lu Minghao menatap mereka. Wajahnya pucat. Dasar jalang, kamu tidak ingin menghabiskan waktu lagi bersamaku, dan kamu benar-benar kehabisan makan bersama pecundang itu.
Kecuali wajahnya, pecundang itu tidak bisa dibandingkan denganku. Jalang, berasal dari kalangan elit, dia merasa sangat terhina. Wajah lembut Lu Minghao yang awalnya sedikit berubah. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Xie Kaidong juga sangat tidak senang sekarang. Awalnya aku mengira dengan memeluk Huang Tingting, aku bisa dengan mudah menyingkirkan Ye Yan yang tidak berguna itu, lalu mengalahkan Xie Jing, sehingga aku bisa menjadi ahli waris yang sah. Tanpa diduga, Ye Yan kembali, dia bergegas ke tempat dia membuat janji dengan Huang Tingting. Ada apa? Bukankah sepupumu mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan Ye Yan? Mengapa dia kembali dalam keadaan utuh? Xie Kaidong bertanya begitu mereka bertemu. Huang Tingting juga tampak tertekan dan bingung. Bagaimana saya tahu? Sore harinya, Tom berkata bahwa orang-orang yang menangkap penumpang tersebut, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Tanyakan padanya dan dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Ye Yan kembali ke hotel dengan baik, dan sepertinya dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun di kepalanya. Xie Kaidong menghela nafas. Siapa yang kamu cari? Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang pengecut. Wajah Huang Tingting tiba-tiba menjadi gelap. Apa katamu? Keluarga Huang jauh lebih berkuasa daripada keluarga Xie. Dia bahkan tidak akan tertarik untuk mengenal pria seperti Xie Kaidong jika orang yang lebih tua tidak memberitahunya. Sekarang Biro ingin kamu menyalahkannya. Setelah Xie Kaidong selesai berbicara, dia juga bereaksi dan dengan cepat tersenyum. Saudari Ting, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Huang Tingting menatapnya dengan dingin dan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Aku sudah membuat janji dengan sepupuku untuk datang. Mari kita bicarakan nanti. Saat dia sedang berbicara, pintu kamar dibuka dengan paksa, dan Tom masuk dengan wajah tegas. Huang Tingting menjadi bersemangat, ekspresi acuh tak acuhnya menghilang seolah-olah dia telah mengubah wajahnya. Dia tersenyum dan menyapa dengan suara lembut, "Sepupu, kamu di sini." Tom, dengan wajah muram, masuk ke kamar dan duduk tanpa berkata apa-apa. "Sepupu, ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang kamu akan menghadapi pengecut itu hari ini?" Huang Tingting bertanya, menekan ketidaksabarannya. Tom benar-benar ingin menamparnya dan menyebutnya pengecut. Anda menyebut pria yang bisa membunuh orang tanpa mengubah wajahnya sebagai pengecut? Segalanya tidak berjalan baik, bahwa Ye Yan tidak sesederhana yang kamu katakan. Tom tidak akan pernah mengatakan apapun tentang apa yang diajarkan Ye Yan kepadanya. Jika ada yang tahu bahwa dia, seorang warga negara Inggris yang bermartabat, ditakuti sampai-sampai dimohon belas kasihan oleh orang Tionghoa yang lebih rendah, itu akan menjadi kerugian besar. Mustahil, Ye Yan hanyalah pecundang yang tidak punya keterampilan sama sekali, kata Xie Kaidong tanpa sadar. Tom menatapnya dengan tajam. Diam, orang kampung, jika kamu berani meragukanku, percaya atau tidak, aku akan meminta ayahku untuk mengantarmu keluar dari Inggris. Xie Kaidong sangat ketakutan sehingga dia segera meminta maaf dan berkata, "Saya tidak berani." Tapi dalam hatiku, aku memarahi Tom sampai dia bahkan tidak bisa menangani sampah apapun, jadi dia masih berani pamer denganku di sini. Dia merasa Ye Yan pasti menemukan kesempatan untuk melarikan diri kembali ke hotel tanpa ketahuan. Mata Huang Tingting berkedip dan dia berkata sambil tersenyum, "Menantu laki-laki yang bebas untuk semua, terus terang, bergantung pada dukungan Xie Jing. Selama Xie Jing pergi, tentu saja dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Bab 64 Rencana Rahasia. Target Huang Tingting adalah Xie Jing. Adapun Ye Yan, baginya itu hanya kebetulan saja. Ya, kalahkan saja Xie Jing dan biarkan kami membereskan sampah Ye Yan itu. Xie Kaidong juga menggema.
Tom memandangnya dengan dingin dan mengutuk 10.000 kata di dalam hatinya. Benar-benar sampah, itu adalah iblis pembunuh. Kamu tidak tahu apa yang kamu berikan padaku. Apakah kedua pria dan wanita jalang Tiongkok ini menganggap saya bodoh? Kenapa? Aku tidak mau. Tapi kamu masih ingin memaksaku. Nada bicara Tom Lee langsung dingin, dan mata kecilnya yang terjepit di dalam lemak bersinar dengan cahaya dingin. Huang Tingting mengutuk dalam hatinya, pria gendut sialan, jika bukan karena ayahmu adalah anggota Kongres, aku tidak akan repot-repot memperhatikanmu. Tapi ekspresi sok segera muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan menawan, bagaimana mungkin, beraninya kami memaksa sepupuku. Sambil berbicara, dia mengambil segelas anggur dan menyerahkannya. Ya, jangan berani. Xie Kaidong terkejut dan segera setuju. Tom Lee mendengus dingin dan mengambil gelasnya. Dalam hal ini, Huang Tingting hanya bisa menahannya untuk sementara. Namun, Xie Kaidong mengatakan sebelumnya bahwa Xie Jing akan tinggal di Inggris setidaknya selama 2 minggu, jadi masih ada waktu. Beberapa orang punya rahasianya masing-masing dan mengobrol sebentar dengan gembira. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Tiongkok benar-benar terbelakang, kita sudah menjadi masyarakat modern, tetapi masih ada orang yang memanfaatkan akar rumput dan kulit pohon untuk mengobati penyakit. Ya, jadi keluarga kami sudah lama meninggalkan pengobatan tradisional Tiongkok. Huang Tingting tersenyum genit, nadanya menghina. Xie Kaidong sedikit malu, obat Xie masih merupakan obat tradisional Tiongkok. Hal yang paling konyol adalah, saya mendengar seseorang di China mengklaim bahwa dia dapat menghasilkan obat, jika tidak ada penawarnya dalam 15 hari, orang akan mati, benarkah? Tom berputar-putar dalam lingkaran besar dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang dia pedulikan. Bagaimana mungkin? Xie Kaidong langsung tertawa dan berkata, meskipun perusahaan saya memiliki industri yang berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, saya harus mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar tidak baik di era ini. Adapun apa yang Anda katakan, Tuan Tom, haha, itu hanya kata-kata kotor beberapa orang dalam novel seni bela diri. Mata Tom berbinar. Oh, benarkah? Mungkinkah ada hal seperti itu dan Anda belum pernah mendengarnya? Xie Kaidong melihat bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan nilainya. Jadi, dia langsung berkata dengan lantang, Tuan Tom, keluarga kami berawal dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Sebagai cucu tertua di keluarga saya telah mengenal obat-obatan ini sejak saya masih kecil. Saya pasti tahu banyak tentang bahasa Mandarin. Hal semacam ini benar-benar mustahil. Huang Tingting tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, saya juga telah belajar tentang pengobatan Tiongkok, sepupu. Hal-hal yang Anda bicarakan hanya dibuat-buat oleh beberapa orang. Tujuannya adalah untuk menambahkan sedikit misteri pada pengobatan Tiongkok dan menarik perhatian. Tom mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Mengobrol sebentar dengan keduanya, lalu pergi dengan alasan. Kembali ke villa keluarga mereka di pusat kota. Begitu dia memasuki pintu, seorang pria paruh baya kurus pucat sedang duduk di sofa menunggunya. Itu adalah ayah Tom, anggota Kongres Charles Lee. Setelah Tom pulang dari bar, dia berpikir 2 kali dan menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi padanya. Bagaimana? Dia bertanya ketika dia melihat putranya masuk. Wajah Tom menunjukkan campuran antara lega dan malu. Mereka bilang tidak apa-apa. Charles mengangguk, ya, ini akan menenangkan pikiranmu. Orang Cina bernama Ye Yan itu pasti menggunakan obat khusus untuk menipumu. Tunggu saja sampai aku menemukan dokter terbaik untuk memeriksamu. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Tom. Orang Tionghoa bernama Ye Yan itu harus mati di Inggris. Kalau tidak, kehormatan keluarga kita akan terhina.
Charles mendengus dingin dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tom ragu-ragu. Tapi, ayah, anak laki-laki itu sepertinya bukan orang biasa. Dia memberi Henry si hiena begitu banyak anak buahnya sendirian. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tanya Senator Charles. Ini, Tom terdiam. Perwakilan Charles berkata dengan ekspresi yang sepertinya mengerti segalanya. Itu saja. Dia hanya akting. Saya bilang orang China ini paling suka menggertak. Apa yang kalian lihat pasti hasil tindakan aparat keamanan yang diatur oleh Ambro Group. Ini juga sejalan dengan gaya perusahaan yang selalu mendominasi. Tapi kali ini adalah kesempatan. Suara perwakilan Charles menjadi lebih lembut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Tom, kamu terus memikirkan cara untuk menghadapi Ye Yan dan mencoba membuat grup Ambro turun tangan lagi. Aku akan memberimu dukungan politik. Ya, kata Tom secara refleks. Kemudian, suaranya melemah. Ayah, bagaimana dengan pemeriksaan fisik saya? Saya akan mengatur pemeriksaan kesehatan berstandar tertinggi untuk Anda besok, kata perwakilan Charles. Ia tak berani gegabah jika menyangkut putra satu-satunya. Tom merasa lega dan berbalik untuk keluar. Juga, suara perwakilan Charles datang dari belakangnya. Tom berhenti dengan cepat dan berbalik. Ingat, Anda adalah seorang bangsawan Inggris. Mereka yang disebut kerabat Tionghoa bisa memanfaatkan Anda. Tetapi Anda tidak boleh menganggapnya serius. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Ayah, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Tom berkata sambil tersenyum. Ia juga tidak pernah menempatkan Huang Tingting dan Xie Kaidong pada posisi yang sama dengan dirinya. Di kamar hotel, Ye Yan sedang membaca laporan intelijen tentang situasi politik Inggris. Zhang Chuxue menyelesaikan masalah ini dan mengirimkannya. Mengenai lamaran gadis sebelumnya, secara mengejutkan Alfred tidak keberatan. Tuannya tidak pernah ingin Nona Chuxue membuat vas bunga. Wen Tinghan sebelumnya mengatakan bahwa ada seruan dari kalangan politik Inggris untuk menyelidiki kerjasama antara Ambrose Group dan Xie. Namun tidak bersuara keras. Namun dilihat dari situasi terkini, nampaknya ada seseorang di baliknya. Ye Yan menutup dokumen itu dan datang ke kamar Xie Jing. Pintunya terbuka, dan suara Lu Minghao keluar. Ye Yan berhenti sejenak, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, Xie Jing mengenakan pakaian santai, duduk di belakang meja dengan laptop di depannya. Beberapa eksekutif senior Xie ada di sana, jelas menangani urusan perusahaan. Lu Minghao sedang duduk di kursi di depannya, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia tidak lagi peduli dengan kemunduran terakhir. Dia menatap mancu Xie Jing yang cantik tapi acuh tak acuh, dengan tatapan gelap di matanya. Tapi nadanya sangat lembut, pemandangan malam di taman langit sangat bagus. Pasti akan membuatmu rileks. Beberapa eksekutif Xie lainnya menunjukkan ekspresi, kami mengerti. Banyak orang mengetahui apa yang dipikirkan Lu Minghao tentang Xie Jing. Xie Jing tidak menanggapinya sama sekali. Saat ini, Ye Yan mengetuk pintu dan masuk. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tidak melihat kita sedang rapat? Kamu benar-benar tidak mengerti aturannya lagi. Keluar. 2 hari yang lalu, mereka melihat sikap Xie Jing yang buruk terhadap Ye Yan. Selain itu, Lu Minghao selalu memberikan isyarat ambigu di depan mereka. Orang-orang ini merasa bahwa Ye Yan akan mati, dan kata-katanya menjadi semakin kasar. Ye Yan, sekarang kita sedang membicarakan bisnis. Tolong jangan ganggu Tuan Xie terus-terusan. Begitu dia berbicara seperti ini, semua orang mengikuti dan berkata, benar, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak melakukan sesuatu yang serius. Kamu hanya membuat masalah di sini sepanjang hari. Apa yang kamu lihat?
Apa kamu tidak mendengarku menyuruhmu keluar? Bab 65. Jangan salahkan aku melihat efek dari beberapa kata-katanya. Lu Minghao mencibir dalam hatinya. Jalangbao, bukankah kamu mencintai dan melindungi sampah ini? Saya hanya ingin membuatnya menderita penghinaan. Xie Jing menutup laptopnya sambil berkata, "Oke." Suaranya tidak keras, tapi dingin sampai ke tulang. Beberapa eksekutif terkejut dan tanpa sadar menutup mulut. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Lu Minghao. Ye Yan terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini dan datang ke meja Xie Jing. Xie Jing memandangnya dan bertanya, "Ada apa?" Baru-baru ini, seseorang di pemerintahan Inggris memperhatikan grup Umbro. Xie kemungkinan besar akan terpengaruh. Anda harus berhati-hati. Ye Yan berkata langsung tanpa bicara yang tidak masuk akal. Xie Jing tertegun. Dia pikir Ye Yan datang untuk meminta uang atau ingin keluar untuk bersenang-senang atau semacamnya. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah dingin. Saya tahu. Dia tidak menerima perkataan Ye Yan dalam hati. Ya, karena Ye Yan hendak menjelaskan, tapi Xie Jing langsung memotongnya. "Oke, aku mengerti. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dengan wajah dingin, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. "Ye Yan, apakah kamu di sini untuk menceritakan sebuah lelucon padaku? Apakah kamu menganggap apa yang terjadi dalam mimpimu sebagai kenyataan?" Lu Minghao menyilangkan tangannya dan mencibir. Para eksekutif Xie lainnya di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. "Berapa umurmu hingga masih bisa memainkan trik seperti itu? Betapa kekanak-kanakan. Kembali ke pemerintah Inggris, kenapa Anda tidak berbicara tentang keluarga kerajaan Inggris? Sungguh gila ingin menjadi pusat perhatian." Mereka semua merasa bahwa Ye Yan sangat konyol sehingga dia benar-benar mengarang omong kosong dan menyindirnya tanpa ampun. Ye Yan terlalu malas untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini. Dia tidak mengerti mengapa Xie Jing bereaksi seperti ini, tetapi masalahnya sangat penting sehingga dia berbicara lagi. Xie adalah mitra terpenting grup Umbro dalam waktu dekat dan kemungkinan besar akan menjadi target pemerintah Inggris. Sebaiknya Anda bersiap terlebih dahulu. Itu saja, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Beraninya kamu mengaku memiliki informasi dari pemerintah Inggris, Lu Minghao mencibir. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Xie Jing menatapnya dengan dingin. "Wen Tinghan lah yang memberitahumu berita ini." Ye Yan mengerti sesuatu, diam-diam menghela nafas dan berkata, "Saya sendiri yang mengetahui sebagian besarnya." Memang benar, Wen Tinghan hanya menyebutkannya, dan Zhang Chuxue diam-diam menyelidiki sisanya. Ketika Lu Minghao mendengar nama Wen Tinghan, dia teringat penghinaan yang dideritanya di perjamuan itu, dan ekspresinya menegang. Kemudian dia mencibir dan berkata, "Jangan gunakan Tuan Muda Wen sebagai kedok, belum lagi ini Inggris dan bukan Tangling. Sekalipun di Tangling, menurutmu kamu siapa yang bisa mengizinkan Tuan Muda Wen menyediakan kamu dengan informasi? Bahkan jika kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu, jika itu sampai ke telinga Tuan Muda Wen, kamu bahkan mungkin membuat marah keluarga Xie kami." Seorang eksekutif tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Untuk sesaat, semua orang di ruangan itu kecuali Xie Jing mulai mengejek Ye Yan. Adapun klaimnya bahwa dia menemukannya sendiri, tidak ada yang percaya sama sekali. Diam, Xie Jing menunjukkan ekspresi tidak sabar dan membanting meja. Ruangan menjadi sunyi, dia menatap Ye Yan dan tiba-tiba tersenyum dingin. "Jadi, kamu masih bergaul dengan keluarga Wen?" Ye Yan sedikit mengernyit. Meski begitu, Xie Jing menarik napas dalam-dalam dan duduk kembali di kursi. "Lumayan, tidak mudah bagimu untuk bertahan dalam waktu lama," ucapnya enteng.
Namun semua orang bisa mendengar sarkasme dalam suaranya. Wajah Yeyan pucat dan dia tidak berbicara. Xie Jing tidak ingin mengatakan apa-apa lagi di depan orang lain, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Beritanya sudah tersampaikan, kamu boleh pergi. Yeyan menghela napas dalam hati, bagaimanapun juga, beritanya benar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar kamar. Ada beberapa spekulasi tentang Xie Kaidong yang tidak bisa dia katakan di depan banyak orang, jadi dia hanya bisa mencari peluang lain. Lu Minghao dan eksekutif Xie lainnya menyaksikan Ye Yan pergi dengan tatapan mengejek. Tuan Xie, tidak perlu marah pada orang seperti ini, dia selalu tidak berguna. Nada suaranya persuasif, namun kata-kata yang diucapkannya membuat orang merasa tidak nyaman. Xie Jing mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke layar komputer di depannya dengan sedikit kesal, tetapi dia selalu merasa tidak bisa berkonsentrasi. Dia menutup komputernya dengan keras dan berkata, rapat sudah selesai. Beberapa eksekutif Xie saling memandang dan tidak berani mengatakan apapun saat ini. Jadi mereka keluar dengan jujur. Mata Lu Minghao berbinar, Tuan Xie, makan malam. Keluar, suara Xie Jing sedingin es, dan dia memarahi tanpa basa-basi. Lu Minghao menjawab sambil tersenyum. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi gelap. Jalang, ini kesempatan terakhirmu, karena kamu tidak ingin muka, maka jangan salahkan aku. Setelah kejadian ini, hubungan antara Xie Jing dan Ye Yan menjadi dingin. Ye Yan terlalu malas untuk memikirkan solusi lain dan lebih fokus merawat Zhang Chuxue. Rumah Zhang, Ye Yan menyingkirkan jarum terakhir. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan akupuntur pada Zhang Chuxue. Sekarang tubuh gadis itu baru saja pulih. Dia masih memerlukan beberapa akupuntur lagi untuk mempertahankan kondisi yang relatif stabil. Aku akan meresepkan resep baru untukmu sebentar lagi. Ingatlah untuk meminumnya secara rutin. Saudaraku, tidak ada hal baru dalam pemerintahan Inggris akhir-akhir ini, tapi aku selalu merasa seseorang sedang merencanakan langkah besar. Ingatlah untuk meminta adik iparmu untuk berhati-hati. Zhang Chuxue menjawab dengan sedikit senyuman, lalu bertanya. Ye Yan terdiam dan berkata, ya, aku akan melakukannya. Xie Jing tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia menjadi sangat sibuk, dia selalu pergi lebih awal dan kembali terlambat. Ye Yan tidak berdaya dalam hal ini. Xie Jing yakin bahwa dia bergantung pada keluarga Wen dan tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali. Apakah begitu sulit mengubah pendapat seseorang? Namun, Ye Yan tidak menunjukkan emosinya, malah mengganti topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak apapun. Obatmu harusnya segera siap. Aku akan pergi memeriksanya. Zhang Chuxue tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Setelah melihatnya keluar, dia bersandar di samping tempat tidur dan menutup matanya untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara berisik di luar pintu. Nona Chuxue sedang menerima perawatan. Kamu belum bisa masuk? Kamu hanya seorang gadis kecil yang penurut, tapi kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang wanita muda. Minggir dariku. Sebelum Zhang Chuxue sempat bertanya, pintu kamar dibuka dan membentur dinding dengan suara keras. Seorang wanita paruh baya berjalan dengan angkuh, masih berteriak keras, ini adalah rumah keluarga kami. Saya ingin melihat betapa beraninya Anda, yang berpikiran sempit, menghentikan saya. Bibi, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Zhang Chuxue berubah. Lu Fenghua lah yang datang. Tentu saja. Ayah dan anak perempuan Zhan Tianming dan Zhan Rou mengikuti di belakangnya. Begitu Lu Fenghua memasuki pintu, matanya tertuju pada Zhang Chuxue yang terbaring di tempat tidur. Hei, kamu orang yang sakit sekali. Kamu bahkan bisa duduk. Kamu sangat ingin menghentikanku di luar. Aku pikir kamu akan mati.
Dia berkata tanpa sedikit pun sopan santun. Bersambung.